sangat istimewa. Berbeda dengan dua menara lainnya yang bertengger di masjid paling bersejarah di Suriah ini, Menara Pengantin dan Menara Qaitbay. Menara yang satu ini banyak dicatat oleh para ulama. Karena di menara inilah kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke muka bumi untuk mengemban misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya menara ini disebut dengan Menara Nabi Isa alaihissalam, atau dinamakan juga Manaratul Bayda atau Menara Putih. Sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Di Masjid Umawi Damaskus ini pula dimakamkan jasad Nabi Yahya alaihissalam. Nabi yang diutus Allah dan disebutkan dalam Al-Quran tak pernah terpisah dengan kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam. Masih di dalam kompleks masjid, di taman kecil sebelah dinding utara, terdapat makam Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib yang berhasil membebaskan Masjid Aqsa di Palestina. Menara Putih ini merupakan yang tertinggi dari tiga menara lainnya, yaitu Menara Pengantin dan Menara Qaitbay, tingginya mencapai 77 meter. Di Menara Putih ini, para ulama meyakini kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk memenuhi takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan konsekuensi dari iman kepada yang gaib. Dan turunnya Nabi Isa jelas merupakan peristiwa gaib bagi manusia. Peristiwa ini seperti diceritakan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya akan terjadi menjelang hari kiamat dan termasuk salah satu dari rentetan peristiwa yang menandakan dunia ini akan segera berakhir. Dalil dan argumentasi tentang turunnya Nabi Isa sangat kuat. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa jumlahnya mencapai jumlah mutawatir. Mutawatir artinya berita yang diceritakan oleh banyak orang dari generasi ke generasi yang mereka tidak mungkin melakukan persekongkolan untuk berbohong. Sedangkan di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan akan kembalinya Nabi Isa di akhir zaman. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Ayat ini dan beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Isa, dan bahwa Nabi Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jika ditinjau dari versi qiraat lain, juga menegaskan akan tanda-tanda hari kiamat. Jika memang Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke muka bumi, apakah ini artinya bahwa Nabi Isa dihidupkan kembali oleh Allah, lalu diturunkan ke bumi? Atau apakah sebenarnya memang Nabi Isa alaihissalam hingga saat ini masih hidup atau belum meninggal? Di dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh. Bahkan beliau belum wafat sama sekali. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya dengan diangkat jasad dan ruhnya ke langit. Adapun orang yang mereka bunuh dan mereka salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi salah satu sahabat Nabi Isa yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Beliau hanya diangkat ke langit dan kelak di akhir zaman akan Allah turunkan kembali ke muka bumi yang juga menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat.
Cerita pengangkatan Nabi Isa dan penyerupaan seorang pemuda dengan dirinya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih yang sesuai dengan syarat Imam Muslim. Karena Nabi Isa belum mati, sedangkan setiap yang hidup pasti merasakan mati, oleh karena itu kelak menjelang kiamat kubra, Nabi Isa pasti akan diturunkan kembali ke atas bumi ini untuk memenuhi takdirnya sebagai manusia biasa. Beliau akan menikah dan meninggal dunia dan kelak dikuburkan berdekatan dengan pusara Nabi SAW. Takdirnya sebagai manusia ini juga ditegaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, bahwa sesungguhnya kelak Nabi Isa akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga bangsa Arab. Lalu kemudian memiliki 2 orang putra yang diberi nama Muhammad dan Musa. Inilah salah satu sebab hikmah dan tujuan diturunkannya kembali Nabi Isa. Selain dari hikmah lainnya, seperti untuk menegakkan keadilan dan menegakkan tauhid. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bahwa hikmah diturunkannya Isa kembali adalah sebagai hujjah atau sebagai dalil untuk membantah dugaan Yahudi bahwa mereka dulu pernah membunuhnya. Sehingga dengan munculnya Nabi Isa kembali akan membuat mereka tidak bisa mengelak dari dugaan dan kebohongan mereka. Setelah diturunkan ke muka bumi, kelak sebelum beliau benar-benar wafat, ahli kitab akan beriman kepada beliau, yang juga berarti beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya, risalah para nabi adalah satu dan dari sumber yang satu. Inilah tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir dan dikuatkan oleh banyak ulama ketika membahas surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Di persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Beliau hanya diangkat ke langit dan kelak di akhir zaman akan Allah turunkan kembali ke muka bumi, yang juga menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Cerita pengangkatan Nabi Isa dan penyerupaan seorang pemuda dengan dirinya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih yang sesuai dengan syarat Imam Muslim. Karena Nabi Isa belum mati, sedangkan setiap yang hidup pasti merasakan mati, oleh karena itu kelak menjelang kiamat kubra, Nabi Isa pasti akan diturunkan kembali ke atas bumi ini untuk memenuhi takdirnya sebagai manusia biasa. Beliau akan menikah dan meninggal dunia dan kelak dikuburkan berdekatan dengan pusara Nabi SAW. Takdirnya sebagai manusia ini juga ditegaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, bahwa sesungguhnya kelak Nabi Isa akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga bangsa Arab. Lalu kemudian memiliki 2 orang putra yang diberi nama Muhammad dan Musa. Inilah salah satu sebab hikmah dan tujuan diturunkannya kembali Nabi Isa. Selain dari hikmah lainnya, seperti untuk menegakkan keadilan dan menegakkan tauhid. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bahwa hikmah diturunkannya Isa kembali adalah sebagai hujjah atau sebagai dalil untuk membantah dugaan Yahudi bahwa mereka dulu pernah membunuhnya. Sehingga dengan munculnya Nabi Isa kembali akan membuat mereka tidak bisa mengelak dari dugaan dan kebohongan mereka. Setelah diturunkan ke muka bumi, kelak sebelum beliau benar-benar wafat, ahli kitab akan beriman kepada beliau, yang juga berarti beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya, risalah para nabi adalah satu dan dari sumber yang satu. Inilah tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir dan dikuatkan oleh banyak ulama ketika membahas surat An-Nisa